Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku umat Islam mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kita panen kelak di akhirat nanti. Yang artinya dunia ini adalah tempat beramal baik agar supaya kehidupan kita nanti mulai pintu akhirat disebutnya alam barzah sampai nanti ke alam akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki dan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah wajib, ada pula perintah sunnah. Ada yang berupa perbuatan, ada pula yang berupa ucapan. Salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita sebagai seorang mukmin hendaklah berbuat baik kepada siapapun. Kita seorang mukmin hendaklah berbuat baik, menghormati dan memuliakan terhadap tamu yang bersilaturahmi yang datang ke kediaman kita masing-masing. Kenapa demikian? Sebab ketika tamu itu datang ke rumah kita, itu artinya mereka itu telah bersilaturahmi kepada diri kita. Sedangkan silaturahmi itu sendiri dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di situ ada manfaat yang disisipkan oleh Allah. Apa hikmah dan manfaatnya? Di antaranya adalah orang yang bersilaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya. Orang yang bersilaturahmi itu akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple, sederhana, bertamu, bersilaturahmi, menyambung tali persaudaraan. Di situ Allah berikan pahala, sekaligus Allah berikan dua manfaat, yaitu dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal kita menghormati seorang tamu, mari sama-sama kita kaji kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, wa akrim, memuliakanlah kamu, memuliakanlah ad-dhaifa terhadap tamu. Fa innahu, maka sesungguhnya tamu, idza nazala, ketika ia bertempat tinggal, biqaumin, di rumah salah satu kaum, nazala, maka turun, ma'ahu, bersamaan dengan tamu. Apa yang turun? Rizquhu, rizkinya.
Wa idzartahala, ketika orang tersebut atau tamu tersebut pergi, irtahala, maka ia pergi bidzunubi ahlil mangzili, dengan membawa dosa-dosanya orang yang memiliki rumah. Fayulakiha, maka tamu tersebut membuang dosa, dibuang fil bahri, di dalam lautan. Ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan memuliakan seorang tamu. Apa? Ali, ketika ada tamu yang datang di rumah suatu kaum, muliakanlah tamu tersebut. Akrim ad-dhaifa, muliakanlah tamu tersebut. Kenapa demikian? Sebab ketika tamu tadi datang di rumah suatu kaum, dia datang itu, maka ketika itu turunlah rizki baginya. Kemudian yang kedua, ketika tamu tersebut sudah selesai bertamu, dia pamitan pergi meninggalkan rumah orang yang ditamui, dia pun pergi dengan membawa dosa-dosa orang yang memiliki rumah, dan dosa tersebut dibuang ke tengah lautan. Ini salah satu manfaat kita menerima tamu. Apa? Tamu itu datang membawa rizki, dan tamu itu ketika pergi, dosa-dosa yang punya rumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa ambil sebuah pembelajaran bahwasanya Islam memandang penting dalam hal memuliakan tamu siapapun itu. Sehingga Rasulullah SAW pun wanti-wanti kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha untuk senantiasa menghormati tamu itu sendiri. Karena kita sebagai umat manusia, tentu sedikit ataupun banyak kita banyak dosa. Besar ataupun kecil, kita pun pasti banyak dosa. Dosa yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Banyak di antara cara-cara penghapusan dosa itu sendiri. Salah satu di antara ialah amaliyah yang bisa menghapus dosa kita masing-masing adalah ketika kita kedatangan tamu, kita menghormati tamu tersebut, memuliakan tamu tersebut. Nanti ketika tamu itu pulang meninggalkan rumah kita, ia pergi dengan membawa dosa yang memiliki rumah kita. Ia pergi dan membawa dosa, ia buang dosa tersebut ke tengah lautan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah manfaat daripada kita kedatangan tamu. Yang pertama, di situ ada manfaat silaturahmi. Yang kedua, di situ ada manfaat datangnya rizki. Dan yang ketiga, ada manfaat, yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami. Mudah-mudahan kita semuanya mampu memuliakan tamu siapapun itu yang datang ke rumah kita masing-masing, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.